Yang kita lakukan ini dulu nih, yang kita lakukan ini podcast dulu, ngobrol soal agama, dapat dong, exchange dong, kayak gitu. Itu termasuk jual agama atau enggak? Oke. Jadi yang dimaksud dengan liyastaru bihi samanan qalilan adalah dia menggunakan ayat-ayat Allah atau dalam tanda kutip legitimasi agama untuk membenarkan sesuatu yang salah. Itu yang namanya liyastaru bihi samanan qalilan. Untuk mengganti dengan harga yang sedikit. Contoh misalnya, kemarin tuh ada rame pagar laut, ya kan? Lalu kemudian tiba-tiba ada ulama dipanggil. Setelah ulama dipanggil, kira-kira gimana nih, boleh gak kita magerin laut? Dikeluarinlah dalil. Ini seperti menghidupkan tanah mati. Tanah mati dari Hong Kong. Dari mana kemudian dalilnya? Kok bisa dipakai untuk membenarkan sesuatu yang jelas-jelas salah gitu kan ya. Itu jangankan dibahas dari segi agama, dari segi etika aja itu sudah dalam tanda kutip disgusting banget gitu maksudnya, menjijikkan bagi orang-orang. Artinya ada sense of justice orang yang diganggu. Kemudian ulama tiba-tiba datang dalam tanda kutip disuruh untuk benerin aktivitas itu. Bahwasanya ada laut yang dipagarin dan itu boleh. Dari mana hukumnya kan boleh kan ya. Nah artinya itu maksain agama untuk membenarkan sesuatu. Nah itu dimaksud dengan tadi menjual agama. Oke, kalau misalnya pemuka agama dakwah nih, itu jualan agama nggak? Enggak. Dapat duit tuh, dapat duit nih. Dia makanya sebenarnya ini berkaitan dengan etika ya, bukan hukum, balik lagi ya. Aku pernah ditanya gini, boleh nggak sih kita dapat uang daripada ngisi kajian misalnya? Pertanyaan sederhana, kalau ada orang ngisi misalnya jadi guru fisika, dia dapat uang, orang wajar. Kalau ada guru matematik dapat uang, dia wajar. Kita ngajarin orang, gampang gini, psikiater. Orang pergi psikiater sejam berapa gitu kan ya. Ustadz itu sebenarnya sama. Konsultasi mental kan sebenarnya. Tapi ustadz kadang-kadang gak dibayar. Dibayar pun seperti apa hukumnya? Jawabannya adalah mainnya di etika. Etika itu maksud gini, aku ditanya, boleh gak kita dakwah menarif? Aku bilang, aku tidak. Tapi aku tidak menyalahkan orang-orang yang dakwah menarif karena itu bagiannya etika. Etikanya kan enggak. Karena aku pikir gini, sederhana logikanya gini. Dakwah wajib, sholat wajib. Kalau misalnya aku dakwah, mau lihat aku dakwah, bayar dulu segini. 15 juta misalnya taruhlah. Nah sama aja kayak ada orang ngomong gini, mau gak lihat aku sholat? Bayar dulu dong 15 juta. Orangnya ngomong apa? Lah, lu gak sholat, lu yang dosa. Kenapa gua harus bayar? Sama, lu gak dakwah. Yang dosa siapa? Aku. Yang dosa siapa kalau gak dakwah? Ustadz Dery. Kenapa harus dibayar? Nah perkara kalau misalnya ada orang kemudian ngeliat kita dakwah, dia mau ngasih, ya kita terima dong. Masa kita gak terima? Sebaik-baik rezeki itu rezeki tanpa berharap.